Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu kita semua sehat. Oke, hari ini Cak Ompong merasa senang ya dengan dilakukannya press release terkait si Putri Chandrawati tersangka pembunuhan berencana. Jadi memang kalau kita amati baik-baik, memang Putri Chandrawati ini sepertinya kita menilai ya membingungkan. Membingungkan pertama, mungkin kita masih ingat, yaitu beliau melaporkan adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ajudannya, dan ya itu sempat heboh. Pada saat itu seluruh rakyat Indonesia hampir percaya, termasuk Cak Ompong. Tapi setelah kita coba analisa dikit, apa mungkin sih ada ajudan berani melakukan pelecehan seksual terhadap istri bosnya? Nah, kalau itu ada mungkin baru pertama kali ini. Nah, itu. Jadi memang pada saat kejadian itu kita hampir tertipu oleh permainan si Putri Chandrawati ini. Nah, selang beberapa lama kemudian ya disimpulkan setelah Ferdi Sambo disangka sebagai perencana pembunuhan. Nah, Putri mulai lagi dengan membuat satu statement bahwa pelecehan seksual itu dilakukan di Magelang. Nah, kita baca lagi pelan-pelan gitu. Pada saat itu ada ulang tahun pernikahan Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Ya, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran. Kita juga bertanya-tanya, masa sih orang habis ya memperingati ulang tahun pernikahan kok tiba-tiba terjadi keributan? Nah, itu juga tidak masuk akal. Ya, dari video yang sudah banyak ditayangkan di berbagai media, kita melihat bagaimana si Putri Chandrawati ini memang pemain watak, pemain sinetron. Jadi baju diganti ya, lalu berpakaian seolah-olah pakaian tidur. Nah, mungkin saat itu seperti itulah. Jadi Yosua masuk ke kamar tidur di mana istri Ferdi Sambo sedang beristirahat. Nah, itulah adegannya. Nah, tapi Tuhan itu adil. Semuanya terbongkar. Ya, hingga pada saat ini, pada hari ini, ditetapkanlah Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Cak Ompong memberi hormat kepada Kapolri dan institusi kepolisian. Bapak Kapolri sudah bertindak sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Karena isu pelecehan seksual ini merugikan semua pihak. Ya. Khususnya kepada almarhum Brigadir J. Ya. Di kita orang Batak, pelecehan seksual itu sebagai tindakan yang mungkin yang sangat tidak bermoral. Ya, apalagi itu dilakukan terhadap istri bos. Nah, itu luar biasa. Jadi itu merugikan almarhum Brigadir J mengenai pelecehan seksual itu. Jadi kalau kita perhatikan, pertama pelecehan seksual ini menipu, membodohi hampir seluruh rakyat Indonesia.
Nah, yang kedua, pelecehan seksual ini semacam isu fitnah yang sangat keji bagi almarhum Brigadir J khususnya dan keluarga. Karena tadi seperti saya katakan, di kalangan kita ya orang Tapanuli mendengar kata-kata itu paling tidak enak ya. Nah, jadi sudah clear, tidak ada pelecehan seksual. Nah, yang kedua, ya berkas-berkas akan segera disampaikan ke Kejaksaan Agung ya, Jaksa Penuntut Umum kepada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang ketiga, Polri hari ini juga merilis ya bagaimana pejabat-pejabat kepolisian yang terlibat terkait kasus pembunuhan ini. Jadi memang kalau kita amati kekuasaannya Verdi Sambo ini sungguh luar biasa. Ya, mulai dari pangkat tertinggi, pati, ya, pamen, pama, sampai tamtama bisa dia kuasai. Bahkan ada pejabat kepolisian dari luar daerah Jakarta pun didatangkan. Luar biasa. Ya, kalau kita melihat kekuasaan daripada Verdi Sambo. Jadi saya rasa ada dua di situ poin pentingnya, yaitu adalah selain kekuasaan dan uang yang dia miliki. Nah, saya rasa kepolisian sudah bertindak tegas kepada 83 orang yang akan diproses. Dan kalau memang itu ditemukan melanggar kode etik, karena kode etik itu adalah aturan tertinggi di suatu institusi. Jadi kalau di perusahaan swasta, seorang manajer sudah melanggar kode etik, itu sudah tidak ada ampun, langsung pecat. Tidak ada ini, itu. Karena itu adalah aturan tertinggi yang sudah disepakati di dalam satu institusi. Ya, jadi sekali lagi, Cak Ompong mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolri yang sudah bertindak tegas dan akan mengusut ya semua ya turunan dari kasus pembunuhan ini, karena ini akan terus berlanjut. Ya, ada isu bagaimana bentuk kekaisaran Sambo, ada kasus judi online dan lain sebagainya. Tapi seperti sudah dikatakan oleh Kadif Humas Polri, bahwa Polri fokus kepada kasus pembunuhan dan segera melimpahkan ke JPU. Sekali lagi, Cak Ompong mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolri Pak Mahfud MD dan Presiden Jokowi. Sampai jumpa lagi.